Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok mata kuliah MPPL ingin mempresentasikan proposal proyek pembuatan aplikasi KRS dan KPRS Universitas Budi Luhur untuk memenuhi prasyarat UAS mata kuliah MPPL dengan dosen pengampu Ainur Roni. Di sini saya Muhammad Rafli Saputra dengan NIM 1912510581. Dan saya Aprilia Putri Cahayani Sugiarto dengan NIM 19 12 51 11 00. Saya Dwi Astuti dengan NIM 19125107899. Saya Fahrul Prasetyo dengan NIM 191251059. Saya Andre dengan NIM 19 12 510 342. Yang pertama saya mempresentasikan ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Aplikasi perangkat lunak komputer dan internet telah berkembang pesat pada akhir-akhir ini. Demikian pula dengan aplikasi web dan browser internet yang dapat diakses melalui jaringan. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang berisi global. Dengan internet, kita dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan mudah. Akhir-akhir ini, mahasiswa yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengisi KRS dan KPRS untuk memilih mata kuliah. Dari segi efektivitas KRS dan KPRS sebelumnya kurang efektif. Karena setelah disubmit, mata kuliah tidak bisa diganti oleh mahasiswa sendiri. Harus meminta konfirmasi ke dosen penasehat akademik. Universitas Budi Luhur selaku perguruan tinggi mampu mendukung untuk membangun kenyamanan dan pelayanan yang baik untuk mahasiswa Universitas Budi Luhur yang masih dan harus melakukan pengembangan aplikasi untuk pengisian KRS dan KPRS secara online. Oleh karena itu, kami ingin membuat aplikasi KRS dan KPRS pada Universitas Budi Luhur secara online. Yang kedua ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, timbul berbagai permasalahan antara lain. Ada yang pertama, pengisian KRS dan KPRS yang masih kurang nyaman. Yang kedua, kurang efektivitas dan kurang efisiensi yang sehingga memerlukan pembuatan aplikasi KRS dan KPRS. Lalu yang ketiga ada lokasi proyek. Proyek ini akan dilaksanakan di kampus pusat Universitas Budi Luhur yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan dengan kode pos 12260 DKI Jakarta, Indonesia. Tujuannya, berdasarkan pembahasan di atas, tujuan dari proyek ini adalah pembuatan aplikasi KRS dan KPRS pada Universitas Budi Luhur yang memberikan kenyamanan pelayanan bagi mahasiswa, serta memberikan efektivitas dan efisiensi proses yang ada pada administrasi Universitas Budi Luhur. Yang terakhir, itu ada manfaat. Dengan pembuatan aplikasi KRS dan KPRS ini akan tercapai tata kelola yang baik serta memudahkan mahasiswa untuk mengakses dan mengisi KRS dan KPRS itu sendiri. Sehingga tidak perlu datang ke kampus atau meminta konfirmasi dosen penasehat akademik untuk mengisi. Di sini ada ruang lingkup proyek, ada gambaran umumnya, terus ya ada spesifikasi tim proyeknya. Ini ada posisi-posisinya, termasuk ada kita di sini. Terus di sini ada alur proyeknya, ada proses analisis, ada proses desain dan implementasi, ada kontrol, terus ada hosting, server, dan maintenance. Ini waktu proses proyek. Alur kegiatan proyek akan dibacakan oleh Fahrul. Ya baik, di sini ada alur kegiatan proyek, di mana di setiap kegiatan itu ada kode kegiatan. Kode kegiatan A yaitu menentukan tim proyek dengan prasyarat tidak ada, durasinya 2 hari. Kemudian yang B ada menyiapkan kontrak untuk tim proyek, prasyaratnya tidak ada dengan durasi 3 hari. Kode kegiatan C menyiapkan jadwal dan batasan proyek, prasyaratnya tidak ada dengan durasi 4 hari. Kemudian ada
kode kegiatan D, menganalisis sistem aplikasi yang akan dibuat. Prasyaratnya yaitu kegiatan B harus selesai dengan estimasi 7 hari. Kemudian ada kode kegiatan E, mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan serta menawarkan solusi terhadap masalah. Yaitu prasyaratnya harus selesai kode kegiatan A dengan D, yaitu durasinya 3 hari. Kemudian ada kode kegiatan F, memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan dengan syarat selesai, yaitu kegiatan D dengan durasinya 2 hari. Kemudian kode kegiatan G, melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen keluaran dan masukan yang ada. Prasyaratnya kegiatan B dan C harus selesai dengan estimasi 4 hari. Kemudian ada kegiatan H, mempelajari semua dokumen. Itu dengan syarat F dan G harus selesai dengan estimasi 5 hari. Kemudian ada kode kegiatan I, mewawancarai beberapa karyawan bagian sekretariat administrasi dan mahasiswa terkait penyediaan sistem aplikasi KRS dan KPRS. Dengan prasyarat yaitu prasyarat G dengan estimasi 3 hari. Kemudian ada kode kegiatan J, menentukan tools yang akan dibuat untuk membangun sistem aplikasi KRS dan KPRS dengan prasyarat kode kegiatan itu E dan F dengan estimasi 2 hari. Kemudian ada kegiatan K, merancang basis data, proses, dan desain UI UX dengan prasyarat J dengan estimasi 14 hari. Kemudian ada kode kegiatan L, membuat data pendukung yang tersedia dalam bentuk API dengan prasyarat yaitu kegiatan I harus selesai dengan estimasi 14 hari. Kemudian ada kode kegiatan M, membuat codingan atau mendevelop dan testing yaitu dengan prasyarat H dan L harus selesai dengan estimasi 60 hari. Kemudian ada kegiatan N, mengontrol pembuatan implementasi sistem aplikasi yaitu dengan syarat kode kegiatan M harus selesai dengan estimasi 30 hari. Kemudian ada kode kegiatan O, mengontrol sistem aplikasi yang dites, yaitu dengan prasyarat M harus selesai dengan estimasi 30 hari. Kemudian ada kode kegiatan P, yaitu hosting server atau domain, dengan syarat kode O harus selesai dengan estimasi 3 hari. Kemudian yang terakhir ada kode kegiatan Q, yaitu maintenance, dengan syarat kode N harus selesai dengan estimasi 30 hari. Dan di situ sudah terbentuk Gantt-nya. Di Gantt sudah terschedule yang yang kuning-kuning itu yang kita beri tanda warna kuning, itu adalah estimasi dari yang tadi durasi hari yang tadi saya sebutkan. Kemudian di situ ada AOA dan ADM, di situ proses menjalankan proyek. Kemudian ada PDM-nya, lintasan kritis. Di situ kita mengambil lintasan kritis yaitu di pad 11 di jalur CGI paling bawah. Kita lihat di CGI, LMN dan Q. Nah, di situ dinilainya ternilai yaitu 145. Jadi kita membuat proyek dengan estimasi 145 hari harus sudah selesai. Lanjut. Dan masa proyek tersingkat adalah yaitu yang tadi saya sebutkan di pad 11 lintasan kritis yaitu 145 hari. Kemudian di sini ada work breakdown struktur atau WBS. Di sini ada aplikasi bagan, yaitu judulnya kita membuat aplikasi KRS dan KPRS dengan project manager, yaitu tugas-tugasnya mana nggak kelihatan, menentukan tim proyek dan lain sebagainya, bisa kita lihat.
menentukan tim proyek, project manager, kemudian menyiapkan kontrak untuk tim proyek, menyiapkan jadwal dan batasan proyek untuk tim proyek. Kemudian sistem analis, di sini ada menganalisis sistem aplikasi yang akan dibuat, mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan serta menawarkan solusi terhadap masalah. Kemudian ada memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan, kemudian ada memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan, serta melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen, keluaran dan masukan yang ada, mempelajari semua dokumen, kemudian mewawancarai beberapa karyawan, bagian administrasi dan mahasiswa terkait penyediaan sistem aplikasi KRS dan KPRS. Yang terakhir ada menentukan tools yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem aplikasi KRS dan KPRS tersebut. Kemudian di sini ada tugas UI UX designer, itu sebagai merancang basis data atau basis data, proses, dan desain UI UX tersebut. Kemudian ada programmer and testing implementasi, yaitu membuat data pendukung yang tersedia dalam bentuk API, membuat codingan atau mendevelop, dan testing. Kemudian ada hosting, server atau domain, lalu ada maintenance, di sampingnya ada quality control yang membuat kontrol pembuatan atau mengimplementasi sistem aplikasi, dan terakhir adalah mengontrol sistem aplikasi yang akan dites. Itu dari work breakdown struktur. Kita lanjut bawah. Nah, di sini Yang tadi disampaikan oleh Dwi Astuti. kekurangan proyek yaitu Dwi Astuti. Oke, ada di sini kita memiliki kelebihan dan kekurangan proyek yang kita kerjakan. Kelebihannya diantaranya proyek mempermudah mahasiswa dalam pengisian KRS dan KPRS, mengedepankan segi efisiensi, memberikan kenyamanan kepada mahasiswa, memberikan efektivitas dalam mengisi KRS dan KPRS. Yang kedua, kekurangan proyek yang kita kerjakan adalah sistem lama yang masih menggunakan web student masih banyak kekurangan sebagai berikut. Dari segi kenyamanan, KRS dan KPRS kurang nyaman untuk mahasiswa karena harus buka web student, dan dari segi desain terlalu banyak tulisan. Yang kedua, dari segi efektivitas, KRS dan KPRS sebelumnya kurang efektif karena setelah disubmit mata kuliah tidak bisa diganti oleh mahasiswa sendiri, harus meminta konfirmasi ke dosen penasihat akademik. Untuk yang ketiga, dari segi efisiensi, KRS dan KPRS kurang efisien. Harus klik kwitansi dahulu, baru bisa bayar. Jika dibayar langsung tanpa klik kwitansi, uang akan masuk ke semester sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, biaya akan disampaikan oleh Aprilia. Oke, di sini ada biaya, ada rincian biayanya. Nah, biaya waktu pengerjaannya itu 6 bulan. Biaya sumber daya manusianya itu kita-kita semua yang membuat proyek itu. Terus ada biaya sumber daya manusia yang melaksanakan proyek pembuatan aplikasi KRS dan KPRS, yang terdiri dari tenaga kerja mahasiswa, yaitu 5 kelompok, yaitu kita. Terus dalam satu kelompok berisi 5 orang, kan 5 orang nih, yaitu termasuk kita juga, tapi itu termasuk sama bagian tenaga luar juga, sama orang lain. Nah, jumlah total tenaga kerjanya itu ada 25 orang, yaitu dari bagian budi luhur juga ada, ke dosen, dan lain-lain. Terus ada biaya pengerjaannya itu sekitar 200 juta. Terus perhitungan biayanya itu pada bagian ini diuraikan bagaimana pengolahan pembuatan aplikasi KRS dan KPRS dalam time schedule atau matriks acuan pengerjaan, termasuk di dalamnya perancangan strategis dan operasional proyek, perencanaan waktu, dan jaringan kerja. Mengenai jadwal kegiatan bisa dikorelasikan dengan biaya menggunakan rumus perhitungan seperti di sini ada slope biaya. Nah, itu untuk menghitungnya itu pakai biaya dipersingkat dibagi biaya normal, terus habis itu dibagi lagi dengan waktu normal dibagi waktu dipersingkat. Nah, nih slope biaya perhitungannya itu di sini nih tuh. Ini biaya dipersingkat yang ini nih 566 nih. Nah, terusnya ini yang biaya normalnya itu 6. Nah, ini waktu normalnya itu ada 8, terus waktu dipersingkatnya itu ada 6.
Nah, ini hasil penjumlahannya nih, yang ini nih 966. Dan ini 2 dibagi 2 lagi, menjadi 33,33 tuh. Terusnya ini hasil akhirnya ini. Tuh. Terusnya waktu proses proyeknya itu, proyeknya akan dijalankan selama 6 bulan nih. Ini juga. Di sini ada stakeholder, ini stakeholder. Terusnya ada informasi penilaian beserta rekomendasi strategis mengelola stakeholder. Terus ini ada struktur organisasi pengembangan perangkat lunaknya. Di sini ada keterangannya juga. Ini ada project sponsor, project manager, terusnya ada quality control, terusnya ada sistem analis, UI UX design, terusnya habis itu ada programmer dan testing implementasi. Ada manajemen perencanaan komunikasi proyeknya juga ada di sini tuh tabelnya. Ini komunikasi nonverbal kita ya dalam bentuk ini nih tuh. Kayak dari nonverbal tuh kayak bentuk wajah, ekspresi gitu. Komunikasi verbalnya itu dari omongan, bercakap kita, kayak Zoom meeting ini. Terusnya ada template progress report bulanan. Terus ada manajemen resiko, yaitu terdiri ada analisis resiko kualitatif dan analisis resiko kuantitatif. Ini diagram ikannya. Ini ada pendekatan teknis, metodologi, terus alat dan bahan pembuatan, dan hasil akan disampaikan oleh Andre. Di sini hasil keluaran proyek ini adalah realisasi kenyamanan dan pengisian KRS dan KPRS, memberikan efisien dan efektivitas dalam pengisian KRS dan KPRS untuk mahasiswa. Jadwal pelaksanaan proyek, waktu pengerjaan 6 bulan di kampus pusat Universitas Budi Luhur yang berlokasi di Jalan Cilduk Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, kode pos 12260 DKI Jakarta, Indonesia. Penutupan kita, pembuatan sistem dan pengembangan aplikasi KRS dan KPRS di Universitas Budi Luhur ini sangat membantu kinerja staf sekretariat. Selain itu juga dapat memberi kepuasan terhadap mahasiswa dalam hal penyajian pelayanan pengisian KRS dan KPRS serta memberikan efektivitas dan efisiensi proses yang ada pada administrasi Universitas Budi Luhur. Biaya yang terdapat di proposal ini sudah termasuk biaya keseluruhan proyek dan tidak akan ada tambahan biaya lagi. Apabila ditemukan kendala dalam penggunaan aplikasi ini, maka kami akan bertanggung jawab dengan menyediakan tim support kita. Demikian proposal ini kami buat, besar harapan kami untuk dapat menyetujui dan bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur. Kita akhiri saja dengan yang diawali dengan Rafli Saputra. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.